kita akan memulai ibadah offline kita, siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Terima kasih Yesus. Roh Kudus-Nya, Terima kasih Yesus. menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh, Terima kasih Tuhan. jamah Jamah setiap hati kami Tuhan. dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
kami Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Once again say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, how great is our God. How great is our God. Yes. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. Thank you, Jesus. How great, yes, is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Name above all names. Yes, name above all names. You are worthy of all names. And my heart will sing, how great is our God. Once again, name above all names. Name above all names. You are worthy of all names. And my heart will sing, how great is our God. Sama-sama katakan, how great, yes, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, always see how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great. Terima kasih Tuhan. Is our God. Thank you Jesus. Always sing, how great is our God. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan Dia. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Sekali lagi katakan, how great
kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Mari kita mulai nyanyikan Tuhan Yesus baik. Amin. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. sekali lagi katakan, Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Dari dulu sampai sekarang kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ini hati kami ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Biarkanlah pujian ini menjadikan kesenangan bagi-Mu Tuhan. Dan kami rindu melihat Engkau tersenyum melihat kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, ya Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, yes, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Yesus, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, menyenangkan-Mu Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih
Shalom semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang sudah Kau berikan pada kami hingga saat ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Biar Roh Kudus Kau yang pimpin sertai kami, Kau tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap isi firman-Mu pada hari ini yang disampaikan pada kami, supaya firman ini boleh senantiasa bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami, dan kami boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati Tuhan supaya firman ini boleh tersampaikan dengan baik. Ini semua melalui perkataan-Mu saja ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan dengan topik pengharapan akan masa depan. Jadi saya memilih topik ini karena kita sebagai kaum muda mungkin kita sedang bergumul dalam situasi dan kondisi di mana kita merasa bahwa kita itu kehilangan pengharapan akan masa depan. Oleh karena itu, dengan harapan saya menyampaikan firman ini, semoga kita semua yang mendengarkan bisa kembali dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi saya akan memulai dengan membaca satu ayat dari Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18, saya akan baca. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi ayat ini merupakan suatu janji Allah bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia, bahwa Tuhan sanggup memberikan kita masa depan dan pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Kita semua tahu bahwa masa depan itu merupakan suatu hal yang sangat misteri, di mana kita sebagai manusia kita nggak bisa mengerti masa depan kita akan seperti apa. Dan yang mengerti masa depan itu hanya Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin mereka itu ingin mencari tahu masa depan mereka itu seperti apa, tapi dengan cara-cara yang salah. Seperti misalnya mereka mungkin menggunakan kuasa-kuasa gelap, atau mungkin mereka mungkin harus pergi ke dukun, mereka minta diramal supaya mereka bisa tahu masa depan mereka. Tapi ini merupakan cara yang salah, karena yang tahu masa depan itu hanya Tuhan. Perlu saya tekankan di sini bahwa iblis itu tidak bisa mengetahui masa depan, dan yang tahu masa depan itu hanya Tuhan. Jadi saya berharap kepada teman-teman supaya mendengarkan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang salah seperti ini, supaya kita nggak disesatkan oleh iblis untuk berusaha mencari tahu masa depan kita seperti apa. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang tahu masa depan kita. Jadi karena masa depan itu merupakan suatu hal yang misteri, di mana kita nggak bisa tahu masa depan kita seperti apa, maka dari itu setiap manusia itu punya yang namanya pengharapan. Jadi masa depan dan pengharapan ini merupakan suatu hal yang berkaitan, karena di dalam masa depan yang kita itu tidak tahu pasti seperti apa masa depan kita, itu setiap orang pasti punya pengharapan akan masa depannya, dan setiap orang pasti punya pengharapan yang baik akan masa depan mereka. Gak ada kan orang yang pengen punya pengharapan yang buruk akan masa depan mereka. Pasti mereka semua berharap yang baik buat masa depannya. Nah, dan setiap orang itu pasti punya pengharapan yang berbeda. Misalnya, mungkin bagi teman-teman yang sekarang baru lulus SMA dan sekarang sedang bergumul dalam mencari ingin lanjut kuliah misalnya. Mungkin teman-teman pengen masuk kuliah di kampus yang favorit atau di PTN yang favorit misalnya. Itu merupakan suatu pengharapan. Lalu mungkin bagi teman-teman yang baru lulus kuliah terus sekarang sedang dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, mungkin teman-teman berharap di masa depan teman-teman pengen punya pekerjaan yang baik, yang mungkin punya gaji yang besar, atau mungkin teman-teman pengen jadi pengusaha yang sukses. Ada begitu banyak pengharapan-pengharapan yang dimiliki oleh manusia, dan setiap manusia pasti punya pengharapan yang berbeda-beda. Tapi ada juga orang-orang yang saat ini mungkin sedang dalam situasi dan kondisi di mana mereka kehilangan pengharapan akan masa depan mereka. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, mungkin mereka mengalami berbagai kesulitan, mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin bagi teman-teman yang baru lulus kuliah, mungkin mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan karena
banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang memang sedang banyak mengurangi pegawainya karena situasi pandemi saat ini. Mungkin kesulitan-kesulitan seperti ini yang menyebabkan teman-teman itu mulai kehilangan pengharapan akan masa depan. Nah, di ayat tadi, di Amsal pasal yang ke-23 ayat 18 tadi, dikatakan itu merupakan janji Allah bagi setiap kita bahwa masa depan itu akan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi dari ayat ini saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, mungkin saat ini sedang dalam situasi yang sulit, saat ini sedang merasa bahwa teman-teman itu tidak memiliki lagi pengharapan akan masa depannya. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan itu yang akan menjamin masa depan kita, dan pengharapan itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Jadi teman-teman harus percaya, dan saya mengharapkan ayat ini bisa menguatkan teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam situasi di mana teman-teman mungkin saat ini lagi kehilangan pengharapan. Nah, di dalam janji Allah, setiap janji Allah itu pasti ada hal yang harus kita lakukan. Demikian juga dengan janji di mana Tuhan itu berjanji akan memberikan kita masa depan dan pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Pasti ada hal yang harus kita lakukan supaya janji ini bisa tergenapi. Nah, kita akan sama-sama belajar apa sih hal yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa mengenapi janji Allah, yaitu kita bisa memiliki masa depan dan pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita akan sama-sama belajar dari kisah bangsa Israel. Jadi mungkin kita semua sudah sering dengar kisah bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini pada saat dia dalam perbudakan Mesir, kemudian Tuhan memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, dan mereka akhirnya diberikan tanah perjanjian, yaitu negeri yang baik, luas, dan berlimpah susu dan madunya. Bagaimana perjuangan bangsa Israel melewati berbagai pencobaan, di mana mereka harus melalui padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Bagaimana perjuangan mereka harus bisa sampai ke tanah perjanjian ini. Nah, kita akan sama-sama belajar dari kisah ini supaya kita itu bisa mengerti apa sih yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa mengenapi janji Allah. Nah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8, saya baca. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, di dalam ayat ini Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Artinya apa? Di sini Tuhan itu sangat memperhatikan umat Israel, bangsa Israel pada saat itu yang mengalami perbudakan di tanah Mesir. Tuhan sangat tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, bagaimana penderitaan dan kesengsaraan yang dialami pada saat itu ketika mereka mengalami masa-masa perbudakan, sehingga Tuhan itu begitu memperhatikan. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan berjanji kepada mereka untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan akan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, di ayat yang ke-8 ini merupakan janji Allah atas bangsa Israel supaya nanti mereka bisa memperoleh tanah perjanjian. Nah, apa sih yang bisa kita tangkap di dalam ayat ke-7 dan ke-8 ini? Demikian pula dengan halnya kita sebagai orang Kristen, kalau Tuhan aja memperhatikan bangsa Israel sedemikian rupa, mereka mengerti kesengsaraan mereka, Tuhan mengetahui penderitaan mereka, apalagi kita sebagai anak yang dikasihinya. Tuhan juga memperhatikan hidup kita. Tuhan juga sayang sama kita. Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu penderitaan kita, Tuhan tahu sekali kesengsaraan kita seperti apa, Tuhan tahu masalah-masalah kita seperti apa. Jadi
kita nggak perlu takut dan khawatir. Kita harus menyadari dulu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan itu memperhatikan kita dengan sangat-sangat luar biasa. Nah, lalu setelah kita menyadari bahwa kita itu diperhatikan oleh Tuhan, Tuhan tahu setiap masalah kita, lalu Tuhan juga punya rencana atas hidup kita. Tuhan itu berjanji akan menuntun kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Demikian halnya dengan bangsa Israel yang dituntun keluar oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Demikian juga dengan halnya dengan kita, Tuhan juga pasti akan melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu permasalahan kita. Jadi yang perlu kita lakukan di sini yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan itu selalu punya rencana dalam hidup orang percaya. Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita, maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan menuntun kita pada rencananya supaya kita bisa meraih hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita bisa menyadari ini, yang perlu kita lakukan adalah kita kejar rencana Tuhan itu apa sih sebenarnya dalam hidup kita. Kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang kau inginkan aku lakukan dalam hidupku, yang menjadi kehendak-Mu, yang menjadi rencanamu atas hidupku Tuhan. Tuhan ingin kita itu punya suatu hubungan pribadi yang intim dengan Dia, supaya kita itu bisa mengerti rencananya. Kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan? Maka dari itu kita harus bisa menyadari terlebih dahulu bahwa Tuhan itu yang pertama tadi adalah Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan punya rencana atas hidup kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengejar perkenanan Tuhan, kita harus kejar apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa memperoleh dan menggenapi janji Allah yang tadi sudah disebutkan, yaitu Tuhan akan memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu adalah poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, supaya kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu selalu punya rencana dalam hidup orang percaya, yaitu kita-kita yang sudah dipilih oleh Allah sebagai anaknya, yang kita sebagai anaknya yang sudah percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, Yesus Kristus. Lalu kita kembali lagi ke kisah bangsa Israel. Setelah bangsa Israel tadi dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan, mungkin kita sudah sering dengar juga kisahnya bahwa Tuhan itu menyatakan banyak sekali mujizat atas mereka, di mana Tuhan itu memakai Musa pada saat itu untuk melakukan banyak sekali mujizat supaya bangsa Israel ini bisa keluar dari tanah perbudakan Mesir. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyatakan tulah-tulah atas bangsa Mesir. Lalu kemudian mungkin yang paling kita ingat adalah pada saat Tuhan menuntun bangsa Israel keluar, lalu Musa membelah lautan, pada saat itu lautan Teberau, yaitu supaya bangsa Israel bisa menyeberang melalui lautan itu. Kemudian ketika bangsa Israel selesai menyeberang dan bangsa Mesir menyeberang lewat lautan itu, kemudian lautan itu kembali tertutup sehingga bangsa Mesir akhirnya binasa di dalam lautan itu. Dan setelah itu dalam perjalanan kita semua tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu memerlukan waktu 40 tahun untuk sampai ke dalam tanah perjanjian. Nah, faktanya kalau berdasarkan penelitian, sebenarnya bangsa Israel itu bisa menempuh tanah perjanjian itu hanya dalam waktu 11 hari. Tapi kenapa Tuhan kok izinkan mereka itu harus melalui pencobaan, sehingga waktu yang ditempuh itu harus selama 40 tahun. Ini merupakan jarak waktu yang sangat jauh ya kalau dipikir-pikir, antara 11 hari dengan 40 tahun. Kenapa sih kok Tuhan izinkan bangsa Israel ini harus melewati padang gurun, pencobaan, dan harus berputar-putar di sana selama 40 tahun. Nah, kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-16 ayat kedua sampai yang ketiga, ini merupakan alasan kenapa kok Tuhan itu izinkan bangsa Israel ini harus melalui pencobaan yang begitu luar biasa, penderitaan mereka, sehingga mereka harus berjalan selama 40 tahun. Di ayat yang kedua dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, ini merupakan alasan, dari sini kita sudah bisa mengerti ya, alasan kenapa kok Tuhan itu sampai segitunya gitu, membiarkan bangsanya itu
berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Karena bangsa Israel sendiri ini belum siap menerima berkat dari Tuhan. Mereka sudah tahu janji Allah bahwa Tuhan itu akan menuntun mereka ke tanah perjanjian, yaitu negeri tadi yang dikatakan baik, luas, dan berlimpah susu madunya. Tapi di sini mereka malah bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka malah tidak bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan, mujizat-mujizat yang sudah Tuhan tunjukkan begitu luar biasa kepada mereka. Mereka itu melihat mujizat Tuhan itu secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka tetap gak percaya gitu. Tapi mereka malah tetap bersungut-sungut, mereka gak bisa mengucap syukur. Dan di ayat yang ketiga mereka berkata bahwa kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Di ayat ini bangsa Israel itu malah justru menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu pengen membunuh mereka di padang gurun. Padahal kita semua tahu, kita semua sudah mendengar janji Allah tadi bahwa Tuhan itu berjanji sama mereka akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi di sini mereka malah menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu ingin membunuh mereka. Inilah yang menyebabkan Tuhan akhirnya membuat mereka itu harus masuk ke dalam pencobaan supaya iman mereka ini dipersiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu, karakter mereka ini dibentuk oleh Tuhan terlebih dahulu supaya mereka ini benar-benar siap menerima janji Allah. Karena kalau karakter mereka nggak dibentuk, mereka nggak siap untuk menerima janji Allah, tentunya nanti ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, mungkin mereka akan mengalami kesengsaraan, mereka nggak akan mengalami sukacita, mungkin mereka nggak akan ada damai sejahtera di dalam hati mereka karena karakter mereka belum siap untuk menerima berkat. Ada banyak orang-orang yang mungkin ketika diberkati mereka malah menjauh dari Tuhan. Nah, itu adalah tipe-tipe orang yang belum siap menerima berkat dari Tuhan. Demikian juga dengan bangsa Israel pada saat itu, Tuhan ingin membentuk karakter mereka terlebih dahulu supaya mereka ini benar-benar siap ketika mereka menerima berkat Tuhan. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini supaya kita bisa mengenapi janji Allah akan pengharapan dalam masa depan itu adalah kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita tahu bahwa tadi bangsa Israel itu ketika mereka dihadapkan di dalam perjalanan itu mereka bersungut-sungut pada Allah, mereka nggak bisa mengucap syukur, tapi mereka cenderung menyalahkan Tuhan juga. Itu adalah tanda bahwa mereka itu tidak pernah bisa merasa cukup atau mereka tidak bisa mengucap syukur dalam kondisi mereka. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah mari kita semua yang mendengarkan pada saat ini kita sama-sama belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu merupakan suatu ayat di mana Tuhan ingin kita belajar untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi apapun, dengan kondisi apapun, dalam segala kesulitan apapun, mungkin kita sedang menghadapi masalah, pencobaan, apapun yang merintangi di depan kita, Tuhan ingin kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Walaupun mungkin kelihatannya nggak mudah bagi kita. Saya pun juga masih sering kali sulit untuk melakukan hal ini. Ketika saya sedang dalam pencobaan atau sedang dalam masalah, mungkin saya lagi stres, lagi capek, mungkin saya kadang juga sulit untuk bisa mengucap syukur. Tapi di sini saya ingin kembali mengingatkan kita semua, mari kita sama-sama belajar. Mungkin nggak cuma teman-teman, bagi saya juga sendiri di sini saya juga belajar untuk selalu berusaha mengucap syukur apapun kondisinya, apapun situasinya, dalam segala hal, tetap kita harus selalu berusaha mengucap syukur. Ini adalah poin yang kedua supaya kita bisa mengenapi janji Allah akan pengharapan di dalam masa depan. Lalu kita kembali ke kisah bangsa Israel yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai 16 ini nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri kitab ini, tapi saya akan rangkum. Jadi di dalam kitab ini diceritakan ketika bangsa Israel itu diperintahkan oleh Tuhan untuk melawan orang Amalek dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu, di mana di sini Musa, Yosua, lalu Harun dan juga Hur itu melakukan bagian mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi pada saat Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berperang melawan orang Amalek, di sini Tuhan itu sudah punya pembagian tugasnya masing-masing. Melalui Musa menyuruh Yosua untuk memimpin perang pada saat itu. Lalu Musa itu dia disuruh oleh Tuhan untuk mengangkat tangannya supaya bangsa Israel itu memperoleh kemenangan. Jadi ketika Musa ini mengangkat tangannya seperti ini, itu bangsa Israel akan meraih kemenangan. Sebaliknya kalau misalnya Musa menurunkan tangannya gini, yang menang orang Amalek.
Maka dari itu Musa harus mengangkat tangannya selama peperangan itu terjadi supaya bangsa Israel bisa memperoleh kemenangan. Nah, kita semua tahu kalau misalnya orang disuruh angkat tangan gini terus pasti capek kan, pasti apalagi perang itu kan waktunya lama ya, berlangsungnya pasti lama. Tapi kalau misalnya kita disuruh angkat tangan terus gini selama perang pasti capek dong. Nah, disinilah peran dari Harun dan juga Hur untuk mereka itu menopang tangannya Musa supaya bangsa Israel itu bisa memperoleh kemenangan. Jadi dari kisah ini yang mau saya sampaikan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengerjakan bagian kita dengan maksimal. Jadi ketika pada saat itu Musa disuruh oleh Tuhan untuk berperang melawan orang Amalek, Musa itu langsung menyuruh Yosua untuk memimpin perang, kemudian Harun dan juga Hur juga mereka menolong Musa untuk menopang tangannya. Jadi mereka mengerjakan bagian mereka masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa memperoleh kemenangan. Demikian juga halnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengerjakan bagian kita dengan maksimal. Mungkin saat ini Tuhan mempercayai kita suatu tugas dan tanggung jawab. Mungkin kita lagi sekolah, kita lagi kuliah, atau mungkin kita lagi bekerja. Apapun yang kita kerjakan saat ini, lakukan hal itu dengan baik, dengan maksimal, supaya kita bisa menggenapi janji Allah. Karena kita tahu semua iman tanpa perbuatan itu mati. Mungkin kita bisa mengimani, oh iya Tuhan sudah berjanji kok, Tuhan itu akan memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Oh iya Tuhan sudah berjanji, ya udah, tapi ya udah terus aku santai-santai aja, ya udah aku nggak perlu melakukan apapun gitu. Itu merupakan konsep yang salah. Jadi kita tetap harus mengerjakan bagian kita dengan maksimal supaya dengan iman dan dengan perbuatan itulah janji Allah akan digenapi. Jadi itu merupakan 3 poin penting supaya kita bisa menggenapi janji Allah akan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang pertama tadi adalah menyadari bahwa Tuhan itu selalu punya rencana dalam hidup orang percaya. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah kita harus mengerjakan bagian kita yang maksimal supaya ketika kita melakukan semua hal-hal yang sudah saya sebutkan ini, semoga kita semua bisa mengenapi janji Allah. Dan kita yang terpenting dari semuanya adalah kita harus punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita mungkin sudah melakukan bagian kita yang terbaik, tapi hubungan kita dengan Tuhan kita malah menjauh dari Tuhan. Jangan sampai. Kita harus tetap punya hubungan pribadi yang intim bersama Tuhan supaya janji Allah itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Mungkin sekian kebenaran firman yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan tutup sharing firman ini dengan kesaksian hidup saya. Jadi saya akan bersaksi, semoga kesaksian ini bisa memberkati teman-teman semua. Saya akan bercerita mengenai kisah saya pada saat itu tahun 2017, di mana saya waktu saat itu baru lulus SMA dan saat itu saya sedang bergumul untuk mencari kuliah. Dan pada saat itu saya ingin berkuliah di salah satu PTN tentunya, dan pada saat itu untuk masuk ke dalam PTN itu ada 3 jalur yang harus ditempuh. Ada 3 jalur yang bisa ditempuh, yaitu ada jalur undangan atau SNMPTN, kemudian ada jalur tes atau SBMPTN, dan ada jalur mandiri atau jalur di mana kita harus membayar supaya kita bisa masuk ke PTN. Dan ya pada saat itu kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mendaftar di jalur undangan, karena pada saat itu yang bisa mendaftar di jalur undangan itu hanya 50% yang punya nilai-nilai terbaik di dalam satu angkatan di sekolah. Jadi kebetulan saya masuk ke dalam 50% orang yang bisa mendaftar di jalur undangan itu, sehingga akhirnya saya mendaftar di PTN yang saya ingin tuju. Dan singkat cerita, sebelumnya pada saat itu saya itu terlalu berharap sama jalur undangan ini gitu. Jadi saya itu nggak mempersiapkan untuk jalur tesnya, ya mungkin persiapan tapi cuman kayak sekedarnya aja persiapannya. Tapi pada saat itu kayak saya itu merasa yakin bahwa saya itu akan diterima melalui jalur undangan. Dan singkat cerita pada saat jalur undangan ternyata saya nggak diterima. Dari situ saya mulai takut, saya mulai khawatir, karena saya tahu persiapan saya itu untuk menghadapi tes SBMPTN itu masih kurang. Dan pada saat itu waktu antara pengumuman SNMPTN ini dan pelaksanaan tes SBMPTN itu hanya rentangnya 3 minggu, sehingga pada saat waktu 3 minggu itu saya harus benar-benar persiapkan diri dengan baik supaya saya bisa mengikuti tesnya dengan baik. Tapi pada saat itu saya merasa persiapan saya sangat-sangat kurang, sehingga dalam waktu 3 minggu itu saya merasa juga
kurang maksimal dalam mempersiapkan SBMPTN. Dan singkat cerita, pada saat tes SBMPTN mungkin teman-teman tahu bahwa sistem penilaian di SBMPTN itu pada saat zaman saya itu di mana jawaban benar itu plus 4 poin, lalu jawaban salah itu minus 1. Jadi kalau jawaban salah itu bakal dikurangin. Dan saya ingat banget karena waktu itu saya ambil tesnya itu Saintek atau IPA. Jadi tesnya itu kayak matematika, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Saya ingat banget jumlah soalnya waktu itu ada 60 soal, dan dari 60 soal itu saya hanya bisa menjawab 7 soal. Bayangkan, dari 60 saya hanya bisa menjawab 7 yang saya yakin. Dari situ saya kayak merasa, ya Tuhan, apakah saya nggak keterima lagi ya Tuhan, kok saya cuma bisa jawab soal ini cuma dikit, dari totalnya 60 soal aku cuma bisa 7 soal Tuhan. Nah dari situ saya udah mulai hopeless, saya mulai takut, dan singkat cerita benar terjadi pada saat pengumuman SBMPTN itu saya nggak diterima. Nah pada saat itu saya benar-benar kayak udah hopeless banget, saya nggak punya harapan lagi, saya udah saya takut saya nggak bisa kuliah gitu. Lalu orang tua saya menguatkan, nggak apa-apa kamu coba, masih ada jalur mandiri, nanti papa akan usahakan untuk uangnya, yang penting kamu bisa keterima dulu kayak gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita saya daftar jalur mandiri, tapi untuk kali ini saya benar-benar pasrah karena untuk jalur mandiri, seleksi jalur mandiri ini juga menggunakan nilai SBMPTN gitu sebagai tolak ukur seleksinya. Jadi mereka itu diseleksi berdasarkan nilai SBMPTN juga, dimana SBMPTN tadi saya sendiri juga saya udah hopeless, tadi dari 60 soal cuma bisa 27 soal, tapi ya saya waktu itu benar-benar nangis di depan Tuhan, saya minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya sampai sujud, saya sampai puasa pada saat itu, lalu kemudian saya ikut persekutuan doa, pada saat itu saya ikut doa malam di Petani dan lain sebagainya. Saya benar-benar mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan singkat cerita pada saat hari pengumuman ternyata Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Tuhan mengizinkan saya bisa diterima di PTN yang saya pilih, walaupun harus melalui jalur mandiri dan walaupun harus melalui berbagai proses yang sangat panjang di mana saya harus sampai merasa kehilangan pengharapan. Tapi saya percaya ini merupakan suatu proses bagi Tuhan, supaya saya ini mungkin awalnya merasa sombong bahwa saya itu yakin saya akan diterima jalur undangan, padahal itu semua bukan kehendak Tuhan. Kita semua nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Ternyata Tuhan memang izinkan saya harus melalui semua proses ini, dan saya terima prosesnya. Akhirnya puji Tuhan saya bisa diterima di PTN itu walaupun harus melewati berbagai proses yang panjang. Dan pada saat itu saya juga sempat bernasar sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya aku bisa keterima di PTN yang aku pengenin Tuhan, aku janji aku bakal ambil pelayanan di kampus itu dan aku bakal melayani Engkau Tuhan. Dan ya sesuai dengan janji yang saya buat di dalam masa-masa perkuliahan di PTN ini, saya juga ambil pelayanan di dalamnya, dan puji Tuhan semua urusan dalam dunia perkuliahan saya itu berjalan dengan baik gitu. Jadi mungkin nilai-nilai saya bagus, kemudian saya juga bisa aktif berorganisasi, saya juga aktif dalam pelayanan, dan ya itu semua saya percaya karena pimpinan penyertaan Tuhan, saya bisa sampai ke dalam perjalanan saya seperti itu. Jadi bagi teman-teman semua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa percayalah sama Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita masa depan yang indah. Tuhan itu selalu punya harapan atas hidup kita, dan percayalah bahwa Tuhan selalu akan memberikan terbaik dalam hidup kita. Demikianlah sharing saya, semoga sharing ini bisa memberkati kita semua, dan saya akan tutup firman ini dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat ini Tuhan, tapi kami percaya biarlah firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Ajar kami Tuhan untuk mau senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Ajar kami mau hidup dekat dengan Engkau, memiliki hubungan yang intim bersama Engkau Tuhan, supaya kami bisa mengejar apa sih yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat, beri kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa melalui setiap permasalahan kami dan mengerjakan bagian kami dengan maksimal. Dan kami selalu berusaha untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal yang kami alami, sesulit apapun kondisinya Tuhan. Kami percaya janji-Mu selalu ya dan amin, selalu Kau akan genapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kami belum bisa melihat seperti apa pertolongan-Mu, tapi kami percaya waktu-Mu selalu terbaik bagi setiap kami. Kami tahu setiap masalah selalu ada Tuhan tanggal kadaluarsanya, dan kami nggak perlu takut dan kami nggak perlu khawatir akan setiap permasalahan yang kami hadapi, karena Engkau pasti akan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu ini, semoga firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, boleh
kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan yang kurang sempurna ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.